Hai brave people. Welcome to Arunika Bright. Belajar sejarah, fun, relax, dan informatif. Menurut Hamid dan Masjid, sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajaratun yang artinya pohon kehidupan, keturunan, silsilah, ataupun asal-usul. Dalam bahasa Yunani, sejarah disebut sebagai historia yang artinya pengetahuan yang didapatkan dari sebuah penyelidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sejarah itu adalah sebuah peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau yang dialami oleh manusia dan disusun berdasarkan urutan waktu, diberikan sebuah penafsiran, serta diberikan sebuah analisis ilmiah agar lebih mudah kita pahami dan kita mengerti. Adapun fakta-fakta sejarah menurut Dr. yang dapat dibedakan menjadi 4 berdasarkan yaitu yang pertama adalah fakta keras. Fakta keras adalah fakta yang telah teruji kebenarannya. Contohnya itu adalah pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang kedua adalah fakta lunak. Fakta lunak adalah fakta yang belum didapat kebenarannya atau masih ingin diteliti kebenarannya. Contohnya adalah peristiwa PKI, peristiwa Super Semar, dan peristiwa pembunuhan Munir. Yang ketiga ada fakta mental. Fakta mental adalah fakta yang ada dalam sejarah yang berkaitan dengan pikiran pada saat dan buatan manusia pada peristiwa sejarah. Contohnya adalah beberapa kejadian yang membuat keamanan luar negeri. Yang keempat ada fakta sosial. Fakta sosial adalah dengan tentang hubungan antar manusia dan masyarakat. Contohnya peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946 yang menyebabkan warga Bandung menjadi korban. Dalam mempelajari sejarah, ada 3 unsur penting yang harus kita pahami. Yang pertama, ruang. Ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Ruang ini bisa meliputi wilayah, negara, maupun lokasi tertentu. Contohnya, peristiwa kemerdekaan yang terjadi di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Unsur yang kedua ada waktu. Waktu merupakan kapan terjadinya suatu peristiwa sejarah. Nah, unsur waktu sangat penting dalam sejarah karena sejarah itu mengkaji tentang aktivitas manusia yang dapat dilihat dari sejarahnya. Contohnya, peristiwa proklamasi kemerdekaan itu berlangsung pada 17 Agustus 1945. Unsur yang ketiga adalah manusia. Dalam peristiwa sejarah, manusia adalah sentral atau pelaku utama yang berperan penting dalam peristiwa sejarah karena peristiwa yang dikaji adalah peristiwa yang terkait dengan manusia. Contohnya, tokoh atau pelaku utama dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, 3 unsur ini sangat berperan penting dalam peristiwa sejarah. Saya menjelaskan mengenai sumber-sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber primer dan yang kedua ada sumber sekunder. Sumber primer itu merupakan sumber sejarah yang berasal dari orang yang melihat atau mengalami kejadian itu sendiri, kemudian diabadikan dalam buku yang berdasarkan kesaksian. Yang kedua ada sumber sekunder. Nah, sumber sekunder ini sudah ada campur tangan peneliti sejarah yang mengembangkan hasil penelitian sebelumnya, kemudian diabadikan dalam bentuk tulisan untuk artikel ilmiah dari hasil penelitian. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sumber sejarah tertulis. Menurut Sartono Ramalinjo, sumber sejarah tertulis adalah keterangan tertulis dari peristiwa sejarah yang diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, prasasti, seperti prasasti lupa atau ciarutan. Yang kedua, dokumen, misalnya surat resmi, aturan rapat, piagam, serta arsip pemerintah dan swasta. Ketiga, babat.
sahabat tanah jauh. Yang keempat, buku. Misalnya, buku sejarah, autobiografi, dan ensiklopedia. Yang kelima, surat kabar. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah catatan atau buku harian. Yang kedua, sumber sejarah lisan. Sumber sejarah lisan adalah keterangan yang diperoleh dari kesaksian langsung pelaku atau saksi mata dari suatu peristiwa. Sumber sejarah lisan dapat diperoleh dari wawancara, cerita rakyat, mitos, legenda, lagu, musik, upacara, dan tradisi adat. Ini sumber tertulis yang dianggap penting bagi penelitian sejarah. Yang pertama, laporan-laporan pemerintah atau non-pemerintah, misal laporan instansi atau perusahaan. Yang kedua, notulen rapat, catatan penting dari rapat termasuk masa kerajaan. Yang ketiga, surat-surat pribadi atau resmi dari pemerintah. Yang keempat, surat kabar mencatat kejadian sehari-hari di masyarakat. Yang kelima, catatan pribadi, pengalaman individu yang dianggap penting dapat menjadi autobiografi.